Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Tumbal Pesugihan Nyai Gayatri. Nyawa keluarga kutukar harta. Aku masih memandangi Mas Darman yang menangisi jenazah ibunya. Dari dimandikan sampai dikafani, Mas Darman setia di sisi ibu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Lalu, siapa yang menemani ritual malam tadi? Kami dan para warga mengiringi jenazah ibu ke tempat peristirahatannya terakhir. Suami terlihat sedikit tegar untuk kali ini. Proses pemakaman telah usai. Kami sekeluarga berjalan beriringan. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Bahkan aku tidak berani bertanya pada Mas Darman tentang kejadian yang tengah malam menimpanya semalam. "Pak, Bu," panggil dari arah belakang membuatku menoleh. Tampak Ustadz Zul tergesa-gesa menghampiri kami. "Maaf Pak, Bu, ada yang ingin saya bicarakan pada kalian." Aku segera menoleh ke arah Lisa, lantas memerintahkannya untuk pulang terlebih dahulu. "Lisa, kamu pulang duluan. Sekalian bawa pulang adikmu juga. Nanti ayah sama ibu akan nyusul." Lisa mengangguk dan segera mengambil Fahmi dari gendongan ayahnya. "Pak Ustadz, Lisa duluan ya. Assalamualaikum." Iya nak, hati-hati. Waalaikumsalam. Putriku terlihat kian menjauh, namun aku tidak suka dengan kehadiran Ustadz Zul. Aku tidak yakin dia akan bertanya hal yang tidak-tidak tentang keluarga kami. Maaf Bu, Pak. Saya hanya ingin bertanya, tahlilan di rumah kalian akan dilaksanakan pukul berapa Pak? Aku lupa, jika ada orang yang meninggal pasti selalu diadakan tahlilan untuk beberapa hari ke depan. Nyai pasti tidak akan suka jika di rumah diadakan pengajian seperti itu. Tapi alasan apa lagi yang akan kuberikan pada pria tua ini? Kami belum ada persiapan apa-apa Pak. Oh, ya udah, nanti beri kabar saja ya kepada saya atau Pak Karsa. Nanti kami akan yang mengarahkan warga. Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu, saya mohon pamit ya Bu. Pak, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ustadz Zul sudah tak terlihat, sementara aku dan Mas Darman kembali berjalan tanpa sepatah kata. Sesekali aku melirik ke arahnya, tetapi dia hanya menatap lurus ke depan. Ingin sekali bertanya bagaimana perasaannya saat ini, namun aku terlalu takut dengan respon yang akan ditujukan Mas Darman. Aku tidak mengerti Dek dengan kejadian semalam, ucap Mas Darman dengan memecah kesunyian di antara kami. Serentak langkahku pun ikut berhenti. Aku menoleh ke arahnya yang masih menatap lurus dengan raut wajah bingung. Semalam kamu kemana Mas? Aku semalam ngambil ayam hitam itu, tapi tiba-tiba aku melihat Lisa berjalan ke belakang rumah dengan menangis terseduh-seduh. Mas Darman berhenti sejenak mengatur nafas dan melanjutkan kembali ucapannya. Saat aku mendekatinya Dek, dia membalikkan wajah dengan keadaan mata yang berlubang penuh dengan darah. Tubuh Mas Darman bergetar hebat, sementara pikiranku hanya tertuju pada pria yang tengah menemani ritual semalam, dan itu jelas-jelas suamiku sendiri. Lalu, apa yang terjadi Mas setelah itu? Setelah itu, aku sudah nggak ingat apa-apa Dek. Hanya saja, samar-samar ibu membangunkanku, tapi tersadar dan segera pergi ke kamarnya. Namun,
ibu sudah dalam keadaan seperti itu? Aku mengusap punggungnya, perlahan mencoba menenangkan. Tapi tetap saja aku masih dibuat bingung dengan situasi ini. Apa Nyai mengatur semuanya? Apa Nyai punya maksud tertentu? Malam ini aku memutuskan untuk tidak melakukan tahlilan untuk ibu. Tentu saja aku tidak mau menyalahi aturan dari Nyai. Timbang hartaku lebih penting daripada acara pengajian itu untuk ibu. Aku sedang menemani Fahmi tidur, tapi terdengar suara percakapan di ruang tamu. Mungkin aku harus keluar untuk memeriksanya. Benar dugaanku. Pantas aku mengenali suara itu. Ustadz Jul sudah berada di dalam rumah ini. Dia sedang berbincang bersama Lisa dan Mas Darman. Bu Marni, maaf, saya bertamu malam-malam begini, ucap Ustadz Jul dengan tersenyum ramah. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Tampak Lisa melangkah ke arah dapur. Sepertinya dia akan membuat minuman untuk Pak Ustadz dan ayahnya. Aku mengikuti Lisa untuk mempertanyakan kedatangan laki-laki itu kemari. Lisa, kamu tahu nggak Pak Ustadz kemari itu ada perlu apa? Tanyaku pada Lisa sedang menyiapkan beberapa gelas. Oh, kalau itu Lisa Bu yang undang. Aku menarik tangan Lisa dengan paksa agar kami bisa bicara secara berhadapan. Untuk apa Lisa kamu manggil Pak Ustadz? Ibu tidak sadar dengan semua kejadian yang aku alami itu. Mimpi buruk tentang nenek yang berubah menjadi kenyataan, Bu. Tuturnya dengan nada tinggi. Aku hanya menggelengkan kepala dan menatap tajam. Ku coba menahan amarah agar tidak lepas kendali pada putriku sendiri. Lisa, itu hanya mimpi, Nak. Ingat, Nak, itu hanya mimpi. Aku berusaha untuk meyakinkan dan meredam emosinya. Tapi itu kenyataan, Bu. Apa ibu dalang dibalik semua kematian nenek? Lisa, kamu ngomong apa sih, Nak? Lisa terdiam menatap mataku dengan mata yang berkaca-kaca. Air matanya keluar dengan perlahan. Sesekali ia menutupnya dan mengeluarkan sisa-sisa buliran bening itu. Aku mencoba menyentuh pipinya untuk menghapus kesedihannya itu. Namun Lisa menepis tanganku secara kasar. Ibu, saat dulu kita susah sekalipun, ibu tidak pernah membentakku seperti ini. Tapi ibu kok jadi berubah seperti ini ya, Bu? Aku hanya bisa menelan ludah, merasakan tenggorokan yang mengering dan dada yang terasa begitu sesak. Aku mengakui jika kehangatan keluarga kami terasa mulai luntur dan berganti menjadi suasana yang panas serta amarah yang saling menyelimuti. Ibu tidak tahu sih apa yang Lisa rasakan. Ketakutan yang menyelimuti malamku, Bu. Derai air mata Lisa membuat hatiku semakin sakit. Ibu, tidak usah, Bu. Jangan membuat pembelaan apapun. Karena aku sudah tidak mengenal ibu yang dulu. Ibu yang selalu ada saat aku bercerita. Apa ibu sekarang bertanya keadaanku sekarang seperti apa? Atau bahkan bertanya bagaimana perasaan ayah melihat nenek meninggal? Enggak kan, Bu? Lisa, cukup Lisa. Aku membentaknya lagi. Aku benar-benar sudah tidak ingin menerima semua ucapan Lisa yang seolah menyudutkanku dalam hal ini. Aku jadi curiga, Bu, sama ibu. Jangan-jangan sesudah kematian nenek, giliranku yang mati, Bu. Tiba-tiba lampu dapur menjadi mati dan hidup kembali. Seperti itu untuk beberapa saat Lisa terlihat mundurkan langkahnya. Dari raut wajahnya ia seperti mengalami ketakutan. Tak lama hembusan angin muncul dari jendela yang mengibaskan permukaan gorden itu. Lisa semakin ketakutan, napasnya terlihat naik turun, matanya mengamati ke seluruh ruangan dan ia pun segera berlari meninggalkanku sendiri. Aku hanya terdiam mengamati lampu yang masih mempermainkan cahayanya. Apa ada Nyai di sini? Ini semua gara-gara Ustadz sialan itu. Aku yakin dia sudah mempengaruhi Lisa. Ia juga pasti akan jadi benalu dalam rencanaku ke depannya. Aku meraih pisau yang tepat berada di sampingku.
Ustadz Jul, kau harus mati malam ini. Gemericik hujan dan sepi jalanan malam ini menemani langkah pria itu. Mataku mengikuti ke arah mana tujuannya. Akan kubuat kematiannya malam ini menjadi hari terindah. Lolongan anjing dan suara gagak menjadi saksi kehadiranku. Tentu ini membuktikan jika aku adalah sang penguasa alam. Dia menghentikan langkahnya, menoleh ke arahku yang terdiam diri di sudut jalan yang gelap. Seperti dugaanku, seketika dia pun menghampiri. "Bu Marni, sedang apa ibu di sini?" Aku hanya tersenyum tipis dan berbalik membelakanginya, berharap dia mengikuti langkahku yang sengaja dipelankan. "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Langkah ini terhenti di sebuah tempat yang tak berpenghuni, gelap, serta gemericik hujan kian membasahi permukaan tanah. "Kau sudah mencampuri urusanku, Pak Tua." "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" Aku berbalik badan dan memperlihatkan setengah sosokku, mata merah, wajah bersisik dan gigi bertaring, serta membuatnya terperanjat. Aku memang meminjam tubuh Marni, tapi wujud asliku tetap bisa kutampakkan dengan sesuka hatiku. Kau jelmaan-siluman. Untuk apa berada di tubuh Marni?" Aku hanya tertawa mendengar pernyataan bodoh dari pria tua ini. "Aku ingin kau mati, karena kehadiranmu bisa menjadi penghalang untuk para pemujaku." Tidak semudah itu. Derajat kami lebih tinggi dari bangsa sepertimu." Aku tidak suka dengan kata-kata seperti itu. Jika memang derajatku lebih rendah, lantas kenapa manusia macam Marni dan Darman meminta kekayaan padaku? Apa kau tak takut padaku? Aku hanya takut kepada Allah. Dia yang menciptakan manusia dan jin sepertimu. Dia semakin menantangku dan itu membuat amarahku meledak. Aku memajukan langkah, terlihat dia melafalkan doa. Tubuhku panas, tapi aku masih mempunyai kekuatan dalam diri Marni. Rasa serakah, kejam dan kebiadabannya membuat energi tersendiri yang mengalir begitu kuat. Sial, dia membuat tubuhku semakin panas dengan lantunan ayat yang ia serukan. Aku harus membuat dia tetap mati. "Hentikan, atau aku akan membuat pemilik raga ini mati." Dia tetap tak mau berhenti dan semakin memperkuat bacaannya. "Baik, jika kau menantangku, jangan salahkan aku jika raga yang kupinjam akan hancur berkeping-keping." Aku berlari ke arah jalan, menyusuri dedaunan yang amat rindang. "Berhenti!" Sepertinya dia terpengaruh dengan ucapanku. Pria sialan itu mengejarku. Aku sengaja berdiam di tengah jalan, menatap lurus ke depan. Suara klakson dengan lampu kendaraan itu menyorot ke arahku. Dan akhirnya pria itu tertabrak dan tergilas truk. Tubuhnya pun hancur. Mengapa dia harus mendorong Marni dan mempersembahkan kematiannya sendiri? Bukan salahku, dia yang sudah mengundang kematian indahnya malam ini. Sementara sopir truk itu turun dan tampak kaget dengan korban yang ia tabrak. Tetapi yang lebih membuatku bahagia, dia kabur dan meninggalkan tanggung jawabnya. Dasar manusia laknat. Bau anyir darah yang indah akan kupersembahkan untuk para pengikutku. Aku keluar dari tubuh Marni, ia pun terkulai lemas. "Marni, bangunlah." Wanita itu segera beranjak dengan tubuh yang masih tampak lemas. Marni memijat kepalanya berkali-kali. Ia masih belum sadar dengan sesuatu apa yang dihadapinya. Aku masih membiarkan Marni menyadarkan diri terlebih dahulu. Seketika matanya terbelalak. Tubuhnya mundur beberapa langkah, mulutnya pun ditutup. Marni terlihat gemetar,
Air matanya tumpah seiring ketakutan yang tampak terlihat. "Nyai," sepertinya ia baru menyadari kehadiranku. "Kenapa, Marni?" tanyaku dengan sedikit menyeringai. "Ustadz Zul, dia..." Tawaku menggelegar menyaksikan wanita itu begitu ketakutan. "Nyai, apa aku membunuhnya ya, Nyai?" "Bukankah itu yang kau lakukan, Marni?" Aku yakin jika dia takut jika warga sekitar menyangka bahwa kematian Ustadz Zul adalah atas perbuatannya. "Tenang saja, tidak akan ada yang menyalahkanmu tentang hal ini, Marni." Jelasku untuk mereda rasa yang bergelut dalam hatinya. "Tapi bagaimana ini bisa terjadi, Nyai?" Pertanyaannya mewakili semua isi kepalanya tentang kejadian-kejadian selama ini yang tidak pernah ia pahami. "Aku meminjam ragamu untuk membuatnya menyerahkan nyawanya sendiri." Dia masih terlihat kebingungan. Mungkin aku menjawab semua apa yang kulakukan dalam melancarkan pesugihannya. "Aku tahu, Marni, kau bingung dengan semua ini. Harus diketahui, jika aku juga membantumu saat menumbalkan ibu mertuamu, Marni." Dia menatapku lekat-lekat dan matanya tampak disipitkan. Itu memberi tanda jika ia bertanya maksud dari pertanyaanku itu. "Apa kamu sadar siapa yang menemani ritualmu malam itu?" Dia mengarahkan pandangannya ke bawah, tak berani menatapku. "Dia adalah jin peliharaan. Sementara Darman kubuat tidak sadarkan diri. Karena aku yakin jika dia akan menolak permintaanmu untuk menumbalkan ibunya, Marni." "Jadi itu, Nyai?" "Iya, itu semua tipu muslihatku. Aku membantumu melancarkan semuanya, Marni. Suamimu tidak bodoh, Marni, mengorbankan orang yang begitu ia sayangi." "Terima kasih, Nyai, atas bantuanmu." Aku tersenyum sinis, tampak tak ada sedikit pun penyesalan yang ditunjukkan oleh Marni atas kejadian ini. "Marni, apa engkau bahagia?" "Iya, Nyai, tentu saja aku bahagia, Nyai. Dengan dendamku yang sudah terbalaskan." Manusia serakah dan gelap mata seperti ini yang aku butuhkan. Kepercayaan terhadap Tuhannya seolah-olah sudah menghilang dalam hatinya. Dan mereka akan menemaniku dalam keabadian sampai akhir pembalasan nanti. "Hihihi, kau sangat serakah, Marni." "Aku tidak peduli, Nyai. Mereka membuatku melakukan semua ini. Jangan salahkan aku jika kematian mereka kusaksikan dengan bahagia." Aku hanya menggeleng perlahan. Pantas saja penghuni neraka memang lebih banyak wanita, karena memang mereka lebih mudah dibutakan oleh hal duniawi. "Nyai, harus aku apakan jenazah ini, Nyai?" Aku berniat untuk mempersembahkan semua darahnya untuk para jin peliharaanku. Mungkin ini akan jadi tumbal Marni yang kedua. "Marni, segera bersila. Bacakan mantra seperti biasa tepat di hadapan mayat itu." Marni mengangguk dan menuruti semua perintahku. Lantas ia bersila dan menyatukan kedua telapak tangannya. Angin berhembus kencang mengiringi mantra yang dibacakan Marni. Aku tertawa puas menyaksikan para peliharaanku menikmati suguhan malam ini. Marni tidak bisa melihat semuanya. Yang ia rasakan hanya hawa mistis dari kehadiran mereka. "Cukup, Marni, cukup." Marni berhenti dan kembali menghadapku. "Marni, sekarang kau pulang dan bersihkan dirimu agar keluargamu tidak curiga." Marni mengangguk dan segera berdiri dari tempat duduknya. Namun ada satu hal yang membuatku penasaran.
kembali tentang dendam dirinya. Dendam itu membuat kekuatan yang begitu terasa menusuk. Marni, aku akan bertanya satu hal lagi padamu. Siapa orang yang selanjutnya akan kau tumbalkan padaku? Marni tampak tersenyum ke arahku. Senyumannya yang sulit diartikan. Keluarga Mas Suryo, Nyai. Siapa dia, Marni? Itu orang yang sudah menunjukkan untuk memujamu, Nyai. Dia masih bagian dari keluarga Mas Darman. Ada dendam yang belum terbalaskan. Aku menggeleng, tak percaya dengan jawabannya. Aku akan membantunya lagi. Aku memegang benda pipih berwarna putih dengan 2 garis merah. Sudah kuduga, ternyata aku memang hamil. Pantas saja beberapa hari ini aku sering mual dan terlalu mudah lelah. Aku memandang cermin di kamar mandi, lantas membasuh muka untuk menyegarkan diri yang terlihat lusuh. Entah, aku merasa tidak bahagia dengan kehamilan ini. Karena Fahmi masih sangat kecil. Aku pun takut jika kehamilan ini menghalangi proses ritual bersama Nyai. Aku kembali membasuh muka, memandang wajah yang sudah sangat basah. Namun entah mengapa hawa aneh seketika menyeruak. Mungkin hanya pikiranku saja. Ku ambil handuk dan mengelap sisa-sisa air yang menempel di kulit. Selintas ujung mata ini menangkap bayangan di cermin. Aku terperanjat dan berbalik arah, tapi tak ada siapapun di sana. Lantas berbalik kembali menghadap cermin. Kuusap kembali handuk ke mukaku, tapi belum sampai membuka mata, ada sesuatu yang mengerayang dari belakang tepat mengenai perut. Kubuka mata sedikit demi sedikit. Terlihat sebuah tangan berwarna hijau dengan kuku yang sangat panjang. Ia mengelus perutku dengan hati-hati. Jantungku berdegup kencang. Nafas ini terasa begitu sesak. Ingin sekali berteriak, tapi bibirku seolah bisu seketika. Belum cukup sampai di sana. Kini sebuah rambut berwarna putih terjuntai tepat berada di bahuku. Napas hangat dengan bau busuk membuatku begitu mual. Dia milikku, ucapnya lirih tepat di telingaku. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Tidak terasa air mata yang sedari tadi kutahan keluar karena rasa takut yang begitu kuat. Lampu kamar mandi mati, menambah ketakutan yang semakin menguat. Anak ini milikku. Tubuhku semakin menegang. Suara serak seperti tertahan di kerongkongan itu terus berbisik di telingaku. Tubuhku bergetar hebat. Jantung ini terasa keluar dari tempatnya. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Kau akan mati bersamanya. Bu, ibu di dalam. Serentak aku tersadar, sosok itu menghilang seketika. Lampu kembali pada cahaya asal. Aku berlari menuju pintu dan membukanya dengan cepat. Ibu kenapa? Tanya Lisa yang terlihat heran melihat napasku yang terengah-engah. Untung saja Lisa hadir dan membuat makhluk itu pergi. Tapi siapa dia? Tidak mungkin jika dia Nyai. Ibu baik-baik saja kan? Lisa memegang bahuku dengan sedikit mengguncangkannya. Iya, ibu tak apa-apa nak. Ada apa sayang? Aku mencoba menenangkan diri dan tersenyum tipis ke arahnya. Aku tidak ingin Lisa berpikir macam-macam tentang hal ini. Bu, tadi ada kabar jika Ustadz Jul meninggal, Bu. Apa ibu sudah tahu? Aku sedikit gugup dengan pernyataan Lisa. Bahkan bodohnya mata ini tidak berani memandang wajah putriku sendiri. Bu, kenapa ibu tak mau menjawab? Maksud kamu apa, Lisa? Bentakku dengan sedikit sengaja.
Matanya terlihat menyipit ke arahku. Dia melipat tangan di dada seolah ingin melempar kecurigaan dalam hatinya selama ini. Aku curiga, Bu. Tuturnya dengan nada kecut. Lisa, apa kamu tidak bisa sedikit saja berpikir baik tentang ibu? Nada bicaraku berubah meninggi. Lisa sudah tak bertanya terlalu jauh. Aku takut jika tidak bisa menahan amarah terhadapnya. Ibu, Ustadz Jul kecelakaan sesudah pulang dari sini, Bu. Lantas kamu mau menyalahkan keluargamu sendiri? Ini sudah takdir Tuhan, Lisa. Dia menggeleng perlahan seolah enggan berkata lagi. Kini Lisa pergi menjauh. Dia memang anak yang baik, tidak pernah ingin membuat kami orang tua marah dan bersedih. Namun lagi-lagi sikap Lisa membuatku menjadi orang tua yang tidak berguna. Hawa aneh itu datang kembali. Aku mengarahkan mata ke setiap sudut ruangan, berharap sosok tadi tidak menampakkan dirinya lagi. Mungkin pilihan yang terbaik adalah pergi dari sini dan memberitahukan Mas Darman tentang kehamilan yang tidak aku inginkan. Malam ini di meja makan kami berkumpul menikmati hidangan yang sudah kumasak dengan kasih sayang dan cinta untuk anak dan suamiku. Namun kehangatan yang dulu tercipta kini terasa hampa. Di sini, di ruangan ini hanya ada keheningan dan kebisuan satu sama lainnya. Dek, kamu makan yang banyak ya, Dek. Ucap Mas Darman senang. Dia sudah mengetahui kehamilanku dan tak seperti yang kuharapkan. Mas Darman menerima anak ini dengan sangat bahagia. Adik mau jadi kakak ya, Pak? Ucap Fahmi dengan nada polos khas anak-anak. Mas Darman tersenyum dan mengelus pucuk kepala Fahmi dengan perlahan. Sementara aku enggan menjawab karena memang bukan yang kuharapkan. Aku merindukan sesuatu. Celetuk Lisa membuat kami menoleh ke arahnya. Memang apa yang kamu rindukan, Lisa? Tanya Mas Darman ramah. Suamiku memang sosok penyayang. Maka tidak heran jika sikapnya begitu lembut pada anak-anak. Aku merindukan masa-masa miskin, Pak. Aku hanya menggeleng menanggapi celetehan yang tidak masuk akal itu. Suasana hening kembali. Bahkan Mas Darman pun tidak merespon ucapan Lisa. Aku merindukan salat subuh berjamaah. Lisa, jangan bicara kalau saat makan. Bentakku kembali. Itu memang kenyataannya kan, Bu. Bahkan aku tidak pernah melihat ibu menyentuh mukena yang selama ini ibu banggakan. Itu mukena pemberian ayah saat kalian menikah kan, Bu? Aku melepaskan sendok dari tangan hingga menimbulkan bunyi yang membuat mereka semua terperanjat. Lisa, pergi ke kamarmu atau ibu akan mengurungmu di gudang. Mata Lisa tampak berkaca-kaca. Mas Darman membisu, ini tidak boleh dibiarkan. Bisa saja sikap Lisa seperti itu membuat hati ayahnya luluh dan berbalik meninggalkan kekayaan yang sudah berada dalam genggaman. Lisa, dengarkan ayah, Lisa. Ayah hanya apa ya? Ayah tidak merindukan saat-saat itu. Lisa rindu ya. Tanganku terkepal menahan sesak di dada. Amarah ini bisa meledak kapan saja. Kepala pun terasa sakit dan wajahku memanas seketika. Aku turun dari kursi dan menghampiri Lisa, menarik tangannya dengan paksa. Ibu, sakit, Bu. Lepaskan. Dia meronta-ronta, aku menyeriknya dengan segera. Entah dorongan itu begitu kuat untuk menyakiti putriku sendiri. Hatiku menolak, tapi pikiranku memaksa. Lisa, ibu akan mengurungmu di gudang. Marni, jangan Marni. Ini kan anakmu sendiri. Sadar Marni. Mas Darman melepas tanganku secara paksa sampai terlepas. Lisa sudah menangis memeluk ayahnya dengan erat.
Aku tertunduk, merenung perbuatan yang sudah kulakukan. Mengapa diri ini seolah menjadi monster untuk keluargaku sendiri? Wajah ini berpaling ke arah Fahmi yang dengan polosnya menyaksikan adegan ini di meja makan. Aku merasa bersalah, hanya itu yang berkecamuk dalam hatiku saat ini. Lisa, dengarkan ayah, kamu pergi kamar ya, cepat ya, ucap Mas Darman dengan lembut. Lisa tampak mengangguk dan pergi ke kamarnya di lantai atas. Baru saja kami berbalik arah, teriakan Lisa terdengar lantang. Ayah! Aku mengompres kening Lisa karena demam yang cukup tinggi. Setelah kejadian kemarin, ia jatuh dari tangga. Badannya menggigil disertai ocehan yang tidak jelas. Jangan, aku mohon, jangan. Rancaunya berkali-kali dengan mata tertutup. Ada apa dengan anak ini? Aku merasa berdosa sudah membuat dia jadi seperti ini. Apa yang Lisa ceritakan sama persis dengan apa yang kualami di kamar mandi. Sebelum sakit, Lisa sempat bercerita bahwa ada sepasang tangan dengan kuku yang panjang menyeretnya dari belakang. Ciri-cirinya sama seperti tangan yang sudah mengelus perutku. Aku terperanjat saat suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Ya, masuk, ucapku sambil membolak-balikan kain yang digunakan untuk mengompres. Mas Darman membawa seorang dokter muda, berwajah tampan dengan lesung pipi yang membuatnya terlihat semakin menawan. Assalamualaikum Bu, saya dokter di kampung ini, tuturnya dengan sangat ramah. Bapak sudah menceritakan sakitnya Lisa, tapi saya akan memeriksanya dulu ya Bu. Iya silahkan dok. Ibu tidak perlu memanggil saya dokter Bu, panggil saja saya Andi. Jelasnya menghampiri tubuh Lisa. Aku hanya mengangguk, membiarkan anak muda itu menjalankan tugasnya dengan baik. Tolong, aku tidak mau ikut. Lagi-lagi Lisa merancau tidak jelas. Andi terlihat menggeleng perlahan. Aku tidak mengerti dengan ekspresi yang ditunjukkannya, tetapi sepertinya ada hal yang serius mengenai keadaan Lisa. Ibu, apakah ada yang terjadi sebelumnya pada Lisa, Bu? Iya, dia jatuh dari tangga. Jawabku datar. Aku tak ingin menceritakan hal-hal gaib yang terjadi karena itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap keluarga kami. Tapi Bu, saya merasakan jika putri kalian mengalami trauma yang cukup berat, Bu. Penjelasan itu membuat aku dan Mas Darman saling menoleh. Entah mengapa dalam batinku berkata jika Andi memiliki kepekaan tentang hal-hal mistis. Lalu apakah kamu akan memberikan obat? Tanyaku sinis, berharap dia segera pergi tanpa harus bertanya hal-hal yang jauh lagi. Jadi begini Bu, saya hanya menyarankan agar kalian membaca Al-Quran untuk menyembuhkan Lisa. Sebaik-baiknya obat kan adalah penolong dari Allah yang sudah memberikan cobaan ini Bu. Sial, mengapa Mas Darman harus membawa dia ke rumah ini? Ustadz tua itu sudah mati, tapi mengapa harus ada anak muda yang menjadi penggantinya untuk masuk ke dalam kehidupan kami? Aku berharap pertemuan dia dengan keluarga ini hanya sebatas sampai di sini saja. Sungguh muak jika harus mengorbankan orang yang tidak dikenal. Hal ini sangat sulit rasanya. Kamu sebenarnya dokter apa ustadz sih Pak? Ucapku ketus dengan tangan yang sudah terlipat di dada. Andi tersenyum ke arah kami. Ia segera berdiri dan merapikan alat tugasnya. Ia menatapku tajam dan berkata, Bu, tidak ada makhluk apapun yang sanggup mengalahkan kekuasaan Allah. Bu, kembalilah sebelum kamu terlambat. Andi seperti mengetahui rahasia terbesar dalam keluargaku. Sialan, akan ada orang lagi yang menghalangiku kali ini. Tatapan kami saling bertemu. Sorot mata kebencianku kepadanya tidak membuat ia takut sedikit pun. Tentu kamu tahu kan jalan keluar rumah ini?
Ucapku sembari menunjuk ke arah pintu. Pria muda itu tetap tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku mengikutinya sampai ke depan pintu dan memastikan jika dia benar-benar pergi dari rumah kami. Firasatku tidak enak mengenai ucapan Andi yang terkesan mengancam. Meskipun aku tahu jika itu hanyalah sebuah peringatan yang harus diterima. Pantas saja ketika dia masuk, ada hawa panas yang kurasakan. Apa perlu dia menjadi tumbalku yang kesekian kalinya? Singkat cerita, akhirnya aku dan Mas Darman menginjakan kaki kembali di tempat ini. Rumah sederhana di dalam hutan belantara. Ya, ini adalah rumah Ki Kusno. Kami sepakat untuk meminta obat kepada dukun sakti itu. Berharap jika ada jawaban tentang kejadian aneh yang menimpaku kemarin. Tidak mungkin jika makhluk itu adalah jelmaan Nyai. Bagaimana Ki? Tanyaku penasaran. Lisa seperti sedang dipermainkan sukmanya, ucap Ki Kusno dengan memejamkan mata. Ia kembali melafalkan mantra ditemani kepulan asap dari kemenyan dalam kendi. Aku dan Mas Darman saling bertatapan. Ia meraih jemariku dan menggenggamnya dengan kuat. Mungkin Mas Darman ingin menguatkan hati ini yang begitu cemas dan gelisah. Ki, apa itu Nyai Ki? Tanya Mas Darman mewakili isi kepalaku. Bukan. Lalu siapa itu Ki? Ki Kusno berhenti dari ritualnya. Ia menatapku dengan Mas Darman secara bergantian. Kalian harus tahu, jika melakukan pemujaan itu, sama saja kalian membuka akses untuk jin untuk mendekat dan berbaur. Aku hanya bisa menelan ludah mendengar paparan darinya. Jantung pun terasa berdebar. Muncul pertanyaan dalam benak ini. Bagaimana jika makhluk itu ingin mencelakaiku, sedangkan kemarin bisiknya terdengar mengancam? Lalu, apa yang harus aku lakukan Ki? Tanyaku dengan rasa takut yang berkecamuk. Tenang saja kalian. Kalian ada dalam lindungan Nyai. Namun, aku tidak bisa menjamin keselamatan Lisa. Alasannya, hanya kalian yang tahu. Hati ini semakin bergemuruh. Lisa memang paling lantang menolak ritual kami. Meskipun ia belum mengetahui persekutuan ini dengan Nyai Gayatri, namun sudah kupastikan Nyai mengetahui apa yang Lisa suarakan selama ini. Kepalaku benar-benar sakit memikirkannya. Ditambah lagi kehamilan ini membuat fisikku melemah saat pikiran mulai kacau. Marni, apa kau sedang hamil? Aku mengangguk perlahan. Entah dari mana Ki Kusno tahu tentang kehamilan ini. Kenapa aku merasakan ini ada hubungannya dengan kehamilanmu? Papar Ki Kusno sembari menutup matanya sejenak. Apa maksudnya Ki? Mas Darman terlihat mulai panik. Aku belum menemukan jawabannya. Tenang saja. Aku akan bertapa malam ini. Besok aku akan ke rumah kalian sambil melihat keadaan Lisa. Hatiku sedikit lega mendengar penjelasan pria tua itu. Aku mengusap perut secara perlahan. Gara-gara kehamilan ini, hidupku mengalami banyak masalah. Mulai dari fisik, kejadian yang membuatku bergidik ngeri. Ada rasa penasaran dalam hati. Siapa sebenarnya sosok Nyai Gayatri? Bagaimana sejarah dia? Sebab yang ku tahu makhluk pemujaan itu memiliki cerita tersendiri. Boleh aku tahu siapa Nyai Gayatri itu Ki? Tanyaku memberanikan diri. Ki Kusno tampak menarik napas dan mengangguk mengarahkan matanya ke sana dan kemari seperti mencari sesuatu. Baiklah, akan kuceritakan. Nyai Gayatri adalah manusia biasa seperti kita. Dia hidup miskin bersama suaminya dan sering dihina oleh saudara dan tetangganya. Dia memuja banyak jin untuk bisa menjadi kaya.
Sampai pada suatu hari, dia lalai akan perjanjian karena terlalu menikmati harta dunianya. Suaminya meninggal karena penyakit aneh. Lalu perempuan itu ke gunung untuk bertapa sampai bersekutu dengan para jin di sana. Akhirnya dia pun meninggal dan salah satu jinnya mengambil seluruh energi dari dalam sukma perempuan tersebut, seperti dendam, amarah, dan keinginan kuat untuk memiliki keturunan. Maka dari itu, dia sangat senang bersetubuh dengan pengikutnya. Lantas, menyerap energi itu menjadi sosok Nyai Gayatri. Sebenarnya rumit untuk dijelaskan, hanya itu yang ku tahu sejarah dari sosok yang kalian puja. Jelasnya membuat aku dan Mas Darman saling menoleh, mengingat Nyai selalu meminta ditemani oleh suamiku. Setelah dirasa cukup, aku dan Mas Darman berpamitan pulang. Hari ini aku punya rencana mendatangi rumah Suryo, pria yang ingin kubalas perlakuannya. Persetan dengan tali persaudaraan. Yang penting Mas Darman tidak mengetahui perjanjianku bersama Nyai tentang anggota keluarganya. Mas, hari ini kita ke rumah kakakmu dulu ya. Hah? Tumben, Dek. Ada apa? Kita kan belum mengucapkan terima kasih, Mas. Bukankah ini semua karena Mas Suryo? Alasan yang paling tepat untuk membuat suamiku percaya. Oh, ya udah, Dek. Baik kalau begitu kita mampir ke sana. Aku pun tersenyum puas. Rasanya pencarian tumbal untuk Nyai sangatlah mudah untuk saat ini. Aku hanya ingin membuat Nyai percaya dan memberikan semua harta yang kuinginkan. Suryo, kutunggu kematian indahmu. Malam ini aku sudah berada di rumah Mas Suryo. Sambutan keluarga yang hangat kami terima dengan baik. Bahkan di meja makan sudah tersedia beberapa gelas minuman dan cemilan. Kalian pindah kemana? Sudah merasa kaya sepertinya. Bahkan sudah sepekan baru berkunjung kemari. Ucap pria berkepala pelontos itu. Mimik wajahnya sinis yang paling tak kusukai. Ada, Mas. Kami pindah ke rumah yang lebih layak, Mas. Sambungku memotong ucapan Mas Darman. Aku memang melarang suamiku untuk pamit saat pindah rumah dulu. Aku malas karena Mas Suryo selalu memperhatikan ketidaksukaannya pada keluarga kami. Apalagi jika dia tahu keadaan keluargaku sekarang. Bagaimana dukun yang aku tunjukkan itu pada kalian? Apakah sudah kalian datangi? Jika sudah, tentunya kalian sudah kaya, bukan? Pertanyaan yang dibarengi dengan seringaian itu membuatku muak. Sikap sombongnya sampai saat ini masih terlihat jelas. Padahal dia bukan orang berada. Dia hanya bekerja di perkebunan dan dipercaya sebagai mandor. Aku dan Mas Darman hanya bungkam menyaksikan kata-kata sombong dari mulutnya itu. Dia berceloteh banyak dengan apa yang sudah didapati selama ia bekerja. Lalu, kapan kalian mau bayar hutang? Aku lupa kalau kalian pasti tidak sanggup untuk membayar ya. Buat makan saja susah. Kasihan kalian tuh. Dia tertawa terbahak-bahak. Sementara aku merogoh uang dari tas dan melemparnya ke atas meja. Tawanya terhenti seketika dan melirik amplop coklat yang sudah berada di depan mata. Dia mengambilnya dan tersenyum sinis. Aku tahu apa yang sedang dipikirkan laki-laki itu. Wih. Jadi kalian benar-benar sudah kaya ya? Iya, kami sudah kaya. Tidak miskin lagi. Bahkan uangmu tidak ada apa-apanya dari kekayaan kami. Hus, kamu jangan kayak gitu, Dek. Kata Mas Darman terlihat berbisik. Dia seperti merasa tidak enak dengan kalimat ketus yang kugunakan. Darman, kamu memang tidak becus jadi kepala keluarga, Darman.
Sampai kamu harus menyembah siluman hanya untuk mendapatkan benda ini. Tuturnya sembari menghitung uang yang sudah kuberikan. Manusia itu tidak tahu malu. Masih saja ia tidak bisa menyaring ucapannya. Mas Darman pun hanya bisa diam. Dia memang selalu mengalah jika saudaranya ini menghina sesuka hati. Dulu aku hanya bisa menangis saat dia meminjamkan kami uang dengan cara melemparnya. Kenangan itu tidak akan pernah kulupakan sampai kapanpun. Mas Suryo pun adalah salah satu yang dekat dengan ibu. Namun saat kami menyuruh seseorang memberitahu ibu meninggal, dia enggan datang dengan alasan sibuk. Ada maksud apa mas mereka kemari? Mau pinjam uang lagi? Tanya Mbak Nuri, istri Mas Suryo yang baru datang dari dapur. Dia wanita yang sering mempengaruhi ibu untuk membenciku. Jangan begitu dek, mereka kesini buat bayar hutang nih, sambung Mas Suryo kepada istrinya yang sudah duduk dan meraih uang dalam amplop. Kalian sudah kaya ternyata ya. Mbak Nuri terdengar menyindir kami. Aku dan Mas Darman saling melirik. Dari raut wajahnya ia sudah terlihat kesal. Tangannya pun dikepal. Aku tersenyum bahagia. Akan lebih mudah rasanya membunuh keluarga ini tanpa harus meminta atau membujuk adiknya sendiri. Tangan ini kuusapkan pada bahu Mas Darman, mencoba menenangkan dia agar tak tersulut emosi dengan mudah. Balas dendam harus dilakukan dengan perlahan agar kematian yang indah bisa disaksikan dengan bahagia. Mas, Mbak, aku pamit dulu. Fahmi dan Lisa di rumah kebetulan sedang sakit. Itu pun terpaksa kami titipkan pada tetangga. Asal kalian tahu ya Mas, Mbak, aku sudah tidak betah lagi berada di sini. Terlebih bayangan masa lalu itu selalu terbayang kembali. Aku sudah tidak betah Mbak berada lama-lama di sini. Marni, jangan sombong Marni kamu itu. Uang ini memang cukup untuk membayar hutangmu, tapi ingat, kamu punya balas budi kepada aku, sudah membuat hidupmu seperti sekarang ini, ujar Mas Suryo dengan nada tinggi. Sudut bibirku terangkat, ingin sekali meludah ke arahnya, tapi tidak untuk kali ini. Biarkan dia tertawa bahagia sebelum ajal menjemputnya. Tenang Mas, semuanya sudah kuatur dengan baik. Berapa saja yang kamu minta akan kuberikan dengan senang hati. Lagian aku sudah muak Mas dengan kalian. Aku melirik Mas Darman berkata demikian. Apa maksudnya? Dengan seenaknya dia akan memberi semua yang diinginkan kepada keluarga sialan ini. Bagus kalau kamu sadar tentang masalah hutang budi. Ternyata kamu manusia yang tidak lupa diri Darman. Udah dek, ayo kita pulang yuk, ajak Mas Darman. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Aku mengikuti langkah Mas Darman. Sesampainya di rumah, angin berhembus begitu kencang sampai mengibas rambutku. Ini seperti kehadiran Nyai. Marni, ayo kita lakukan penumbalan Mas Suryo, ucap Mas Darman datar. Aku bahagia mendengar kata-kata itu. Tidak Mas, aku ingin membuat dia mati secara perlahan Mas, dengan caraku sendiri. Bau dupa sudah tercium, kepulan asap pun memenuhi kamar Lisa. Seperti yang dijanjikan oleh Ki Kusno, hari ini dia datang ingin melihat keadaan Lisa sekaligus mengobatinya. Sudah 5 hari ini Lisa berbaring dan tidak memberikan respon sama sekali. Padahal badannya sudah tidak panas lagi. Ki Kusno sudah bersila di atas kain putih dengan alat-alat ritual. Kami pun duduk di belakangnya sesuai dengan arahan yang diberikan. Mantra mulai dibacakan, namun bulu kuduk ini seketika merinding. Hawa aneh saat ritual memanggil Nyai. Tidak seseram hawa sekarang yang menyeliputi kami. Jendela mulai terbuka cukup kencang, angin berhembus diikuti dengan cahaya lampu padam dan menyala kembali. Jantungku berdegup kencang, tangan ini meraih jemari Mas Darman untuk menggenggamnya dengan erat.
Pandanganku mengarah pada Lisa yang mulai menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Diikuti tangan yang meremas-remas spray, kakinya bergerak menendang-nendang selimut yang membalut tubuhnya. Naluri sebagai seorang ibu muncul. Aku melawan angin dan berlari menghampiri Lisa. Tubuh Lisa terlihat menggentak ke atas dan ke bawah. Lisa, kamu kenapa nak? Ini ibu, sadar nak, ini ibu nak. Ucapku gelisah dengan menggenggam tangannya dan membelai kepala gadisku ini. Matanya terbuka secara tiba-tiba. Dia terbangun dengan napas yang tak beraturan. Lisa melirik dan mendorong tubuhku sampai terpental ke tembok. Mas Darman terlihat bangkit dan meraih tubuhku. Dan yang dirasakan kini adalah sakit di bagian kepala dan punggung. Itu bukan Lisa. Tidak mungkin Lisa punya kekuatan seperti itu. Aku masih dengan memegang kepala. Aku memperhatikan tingkahnya. Kantung mata yang menghitam dengan sorot mata yang tajam penuh kebencian. Mulut Lisa menganga. Ia tampak memperlihatkan giginya. Dia bak monster yang siap menerkam kapan saja. Jangan hampiri dia. Dia bukan anakmu. Seru Ki Kusno lantang. Tubuh gadis itu memang masih di atas kasur, namun tangannya masih meremas spray dengan sangat ganas. Kalian menggangguku. Teriak Lisa dengan suara yang berbeda. Ia menggenggam beberapa kali. Aku yakin tubuhnya sedang dikuasai oleh makhluk lain. Lisa anakku. Aku meneteskan air mata, hatiku bak ditusuk rasanya melihat putri yang kucintai dalam keadaan seperti ini. Keluar kau dari tubuh anak ini. Jika tidak, aku akan mengurungmu di dalam sini. Teriak Ki Kusno sembari menyodorkan kendi ke arah Lisa. Aku tidak mau. Kalian sudah mengundangku masuk ke sini. Baiklah, jika kau memaksa, kalian pegangi kedua tangannya. Aku dan Mas Darman mengangguk. Kami berlari ke arah Lisa dan memegangi tangannya. Lisa berontak dengan sekuat tenaga. Kami berusaha memegangi sebisa mungkin agar tidak lepas. Ki Kusno memegangi kepala Lisa, membacakan mantra. Lisa menggeram seperti menahan kesakitan. Ia berteriak-teriak sembari meronta. Angis berhembus semakin kencang, seiring teriakan Lisa yang semakin mengeras. Cepat, keluar dari tubuh ini. Jeritan Lisa kali ini memekakan telinga dan tubuhnya pun ambruk. Keadaannya kini kembali normal. Lisa, bangun nak. Ucapku merangkul dan mencium pucuk kepalanya, membiarkan air mata ini jatuh seiring rasa yang begitu sakit. Anakmu sudah baik-baik saja. Dia hanya butuh istirahat beberapa waktu. Terima kasih Ki atas bantuannya, kata Mas Darman menyalami pria tua itu. Kini hatiku sudah mulai tenang. Namun terlihat dari raut wajah Ki Kusno seperti ada yang disembunyikan. Mungkin aku tunggu sampai dia mengatakan sendiri kecemasan itu. Marni, aku belum menemukan jawaban tentang kehamilan itu. Aku harus menemui dulu Nyai untuk meminta petunjuk. Firasatku mengatakan jika ia menyukai anak yang di dalam kandunganmu itu. Ini hanya dugaanku Marni, biarkan aku mencari jawabannya. Setelah itu, aku akan mengabarimu. Jelas Ki Kusno, aku hanya mengangguk, bukan itu hal yang terpenting. Sekarang di pikiranku hanya ada keselamatan Lisa. Aku berharap dia segera pulih dan kembali menjadi anak yang ceria seperti biasa. Assalamualaikum. Ucapan terdengar dari balik pintu, dibarengi dengan ketukan beberapa kali. Waalaikumsalam, masuk Pak. Pria paruh baya itu tampak tersenyum melihatku sedang membereskan peralatan sholat. Ya, aku baru saja menyelesaikan sholat.
Aku bergegas menghampiri bapak yang sudah duduk di atas ranjang. Oh Bapak, ada apa Pak? Tanyaku meletakkan kopiah dan sadadah di atas meja. Bapak khawatir nak. Aku mengernyit menatap bapak yang wajahnya tampak penuh kegelisahan. Entah apa yang bapak khawatirkan, tetapi aku berusaha tersenyum dan meresponnya dengan baik. Apa yang Bapak khawatirkan? Aku kan sudah dewasa Pak. Lagian aku juga bisa menjaga diri. Kamu jangan terlalu masuk ke dalam masalah keluarga pasien. Apalagi Bapak merasa merinding saat kamu bercerita sesuatu. Kamu lihat di rumahnya Pak Darman. Tutur bapak mengusap tengkuknya. Aku hanya tersenyum mendengar ungkapan perasaannya. Sebagai orang tua, memang cukup mengerikan saat aku merasakan hawa mistis yang begitu aneh di rumah itu ketika baru saja masuk. Diri ini sudah disambut dengan bebauan yang begitu menusuk. Belum lagi terdengar desisan ular dan tatapan dari lukisan perempuan berbaju hijau itu. Ketika memeriksa Lisa, ada kekuatan yang begitu membuat tubuhku sakit dan panas. Aku bisa melihat makhluk tak kasat mata, tetapi di rumah itu mereka tak menampakkan diri sama sekali. Mereka hanya memberi respon dengan hawa yang sangat mencekam. Aku tidak bermaksud masuk ke dalam kehidupan mereka Pak. Bapak tahu kan misiku sebagai dokter itu apa Pak? Selain menyembuhkan secara medis, ingin pun membuka mata mereka tentang penyembuhan secara ruqyah Pak. Rata-rata pasien dan keluarganya aku suruh rajin membaca Al-Quran. Tujuannya supaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Pak. Jelasku pada pria yang menatapku dengan sendu. Aku mengusap bahunya perlahan, mencoba meyakinkan jika caraku tidak salah dalam hal ini. Saat bekerja, sangat sering pasien yang mengeluh merasa ketakutan dengan vonis yang menyangkut kesehatan mereka. Aku tidak ingin seperti itu. Caraku memberi masukan tentang mendekatkan diri kepada Tuhan dirasa baik untuk menghadirkan kekuatan tersendiri, membuat pasien lebih ikhlas, tenang, dan bersyukur memaknai hidup. Bapak mengerti nak, tapi masalahnya entah mengapa Bapak mengkhawatirkan kamu saat ini. Bapak tertunduk, ia tampak menghela nafas panjang. Pak, Bapak tidak perlu mengkhawatirkan aku Pak. Aku bisa jaga diri Pak. Asal Bapak percaya dan yakin jika Allah itu melindungiku Pak. Jelasku yang lagi-lagi mengusap bahunya dengan lembut. Bapak pun tersenyum. Ia berdiri dan berkata, Ya sudah, tidurlah. Besok kamu kan harus bekerja lagi kan. Jangan lupa berdoa ya nak. Jika mau tahajud nyalakan alarm biar tidak kebablasan. Aku pun mengangguk perlahan dan tersenyum. Bapak melangkah keluar sementara aku mengikutinya sampai depan pintu. Setelah terlihat menjauh dari daun pintu, aku segera menutup rapat dan berniat istirahat. Baru saja berbalik, kenop pintu terdengar dimainkan. Aku meliriknya dan benda itu terlihat berputar-putar sendiri. Mungkin Bapak kembali untuk menyampaikan sesuatu, pikirku. Pak, apa itu Bapak? Ada apa Pak? Hening, tidak ada jawaban sedikit pun. Yang ada benda itu lebih cepat dari pergerakan sebelumnya. Pak, Ibu, apa itu kalian? Perasaanku tidak karuan. Saat laki-laki tak mendengar jawaban, aku berniat menghampiri dan membuka pintu. Namun baru saja akan melangkah, kaki ini terasa kaku dan berat. Lantunan istighfar diucapkan berkali-kali, tapi tetap saja sulit untuk digerakkan. Mataku mengarah ke bawah, sebuah tangan berkuku panjang memegangi kakiku dan menariknya ke belakang. Aku jatuh dan terpental, seketika semua menjadi gelap. Mataku terbuka secara perlahan.
Dalam keadaan penglihatan yang belum jelas, aku mencoba mengingat peristiwa yang membuatku keadaan seperti ini. Kepala pun terasa begitu sakit, mata yang masih mencoba terbuka dengan seksama, tapi ada hal aneh sekarang. Aku tersadar bahwa ini bukan di dalam kamar. Aku seperti berada di sebuah pertengahan hutan belantara. Perlahan bangun dan melihat sekitar. Ya, ini benar-benar berada di hutan. Siapa yang sudah membawaku ke sini? Mungkin aku harus bangun dan mencari tahu mengapa berada di tempat ini. Aku segera bangun dan melangkahkan kaki dengan mengucap kalimat-kalimat takbir yang dilantunkan di dalam hati. Ini antara sebuah mimpi dan kenyataan. Berharap jika ini bukan permainan dari setan, tetapi petunjuk dari Allah agar aku mengetahui sesuatu yang memang harus dipecahkan.